Halo, selamat datang di seri keempat video literasi informasi. Kali ini aku akan menjelaskan lebih jauh tentang penggunaan informasi secara etis dan legal. Sebelumnya, teman-teman pernah dengar gak sih tentang pelanggaran hak cipta? Di era kemajuan teknologi saat ini, sangat marak sekali terjadi pelanggaran hak cipta atau yang biasa dikenal sebagai pembajakan. Pelanggaran hak cipta sendiri merupakan suatu tindakan penggunaan materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang sering terjadi hingga saat ini adalah menggandakan, mereproduksi, dan menampilkan karya dari seseorang tanpa perizinan dari sang pembuat karya tersebut. Kenapa sih pelanggaran hak cipta masih saja terjadi di era sekarang ini? Nah, justru itu. Seiring berkembangnya zaman, teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan teknologi tersebutlah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk berbuat hal negatif. Salah satunya yaitu pelanggaran hak cipta. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta diantaranya yaitu adanya sarana pendukung untuk terjadinya pelanggaran, misalnya seperti aplikasi Windows Media Player. Kemudian, karena adanya sarana penyimpanan data, misalnya seperti Dropbox yang dapat menyimpan berbagai macam data, seperti dokumen, audio, gambar, dan sebagainya. Dan karena penggunaannya pribadi, data tersebut dapat dipastikan aman, hanya diketahui oleh yang bersangkutan saja. Lalu karena lemahnya penegakan terhadap pelanggaran hak cipta yang menyebabkan orang-orang tidak takut melakukan plagiarisme. Kemudian yang terakhir, karena susahnya mengubah budaya untuk tidak melakukan plagiarisme hak cipta. Hal tersebut dapat saja terwujud, namun memerlukan waktu yang lama. Wah, ngeri banget ya. Ada nggak dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut? Tentu saja ada. Si pemilik hak cipta yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut secara material apabila hak-hak yang dilanggar bersifat komersial seperti produk jualan, software, lagu, maupun film berdampak pada penghasilan si pemilik hak cipta yang menurun daripada yang seharusnya. Karena minat konsumen terhadap produk tersebut telah beralih ke tempat lain yang menjual jauh lebih murah karena produk yang dijual merupakan produk bajakan dari si pemilik hak cipta. Secara imaterial sendiri, hal ini dapat merusak citra produk atau pemilik hak cipta, serta beresiko meningkatkan taraf penyalahgunaan produk. Adakah undang-undang yang mengatur tentang hak cipta ini? Peraturan tentang pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Hak cipta sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada semua pencipta karya apabila ada seseorang yang merugikan dirinya. Lalu perbuatan apa sih yang membuat seseorang melakukan pelanggaran hak cipta? Ada banyak sekali perbuatan yang melanggar hak cipta. Contohnya dalam pelanggaran hak moral dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan pelanggaran itu antara lain tidak mencantumkan nama atau pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya.
Contohnya, mengupload foto hasil jepretan milik orang lain tanpa menyertakan sumber atau nama pemilik foto. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Contohnya, seorang penyanyi yang mendapatkan izin untuk menyanyikan kembali lagu lawas tetapi ia melakukan perubahan judul lagu. Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan diri atau reputasi pencipta. Contohnya, seorang pengrajin batik yang menciplak produk karya orang lain namun ternyata dengan kualitas yang tidak sesuai. Ada juga nih, contoh pelanggaran terhadap hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 dan 113 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu menyebarluaskan ciptaan atau mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Contohnya, menyebarluaskan buku suatu penulis dengan menguploadnya ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis. Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya. Contohnya, merekam film di bioskop menggunakan kamera handphone. Penerjemahan ciptaan. Contohnya, menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs atau platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Melakukan adaptasi, mengubah aransemen atau melakukan transformasi ciptaan. Contohnya, melakukan cover sebuah lagu lalu mengunggahnya dan mendapatkan keuntungan. Pertunjukan ciptaan. Contohnya, melakukan streaming film Netflix yang disiarkan melalui platform lain seperti Zoom. Pengumuman ciptaan. Contohnya, memutar lagu dari aplikasi berbayar di khalayak umum. Penyewaan ciptaan. Contohnya, seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar milik atasannya untuk keperluan merchandise. Biasanya orang-orang tidak tahu kalau perbuatan yang mereka lakukan itu sebenarnya telah melanggar hak cipta, dan itu pasti merugikan si penciptanya. Wah, iya benar juga. Masih banyak orang-orang yang suka menonton video bajakan atau mengambil karya seperti foto dan ilustrasi untuk kepentingan ekonomi mereka. Lalu, apa sanksi untuk mengadili orang-orang tersebut? Apabila si pencipta karya merasa sangat dirugikan karena pelanggaran tersebut, maka perbuatan ini bisa masuk dalam hukum pidana. Misalnya, pada pasal 113 ayat 1 dijelaskan setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Atau pada pasal 115 yang berbunyi, setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jika teman-teman ingin tahu ketentuan pasal pidana tentang pelanggaran hak cipta, lebih lengkap bisa teman-teman baca di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 113 sampai 120 ya teman-teman. Singkatnya, apabila teman-teman ingin menggunakan karya milik orang lain, maka gunakanlah sesuai perizinan atau berikan sumber yang jelas di mana teman-teman mendapatkan informasi tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sebaiknya menciptakan atau membuat karya sendiri, orisinalitas sendiri.
terinspirasi dari karya orang lain sebenarnya sah-sah aja. Tapi sebisa mungkin untuk mencantumkan nama sang pembuat karya aslinya ya. Selain itu, apabila ingin membuat karya yang serupa dengan karya orang lain, sebisa mungkin teman-teman harus memodifikasinya sehingga ada pembeda antara karya pembuat aslinya dan karya hasil modifikasi teman-teman. Dengan begitu, teman-teman sama dengan menghargai pencipta karya aslinya. Wah, gak kerasa ya teman-teman, kita udah berada di penghujung seri video literasi informasi. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru dari apa yang aku sampaikan tadi. Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan, kritik atau saran, boleh banget langsung komen di kolom komentar ya. Thank you and see you guys.